Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap, episode ke-11. Tak terasa, Salsa sudah hampir 1 bulan bekerja di tempat Tante Rena. Mbak, hari ini Mbak kerjanya bagian malam ya? Tanya Nita pada kakaknya. Iya dek, kenapa? Kata Salsa kembali bertanya pada adiknya. Hati-hati ya mbak kalau pulangnya nanti, karena sekelompok anak muda ya biasa dibilang preman kampung mulai lagi tuh ngumpul di depan jalan kita itu mbak, katanya. Masa dek? Kamu tahu dari siapa? Tanya Salsa. Kata Mira mbak, karena kakaknya Mira kemarin malam kakaknya dicegat sama ketua preman itu mbak. Kata Nita menceritakan kejadian yang menimpa kakak temennya pada Salsa. Salsa terdiam dan hanya mengangguk-anggukkan kepalanya memahami cerita adiknya. Insya Allah dek, Allah akan selalu melindungi kita. Kamu tenang aja ya, kata Salsa sambil memandang adiknya. Salsa menatah sarapan pagi buat dia dan adiknya yang tersayang. Ayo sarapan dulu, nanti kamu terlambat loh, kata Salsa sambil mengambil makanan buat adiknya. Kemudian mereka makan bersama. Setelah sarapan, Nita pamit pada Salsa dan berangkat ke sekolah. Seperti biasa, dia meraih tangan kakaknya dan menciumnya. Tak lupa dia mengucapkan salam. Setelah kepergian adiknya, Salsa mulai merapikan rumahnya sambil mendengarkan lagu-lagu sholawat dari ponselnya. Saking asiknya, Salsa tidak menyadari kalau dia kedatangan tamu. Assalamualaikum, ucap Bu Susi pada Salsa. Salsa kaget dan menoleh ke arah suara. Melihat Bu Susi, Salsa mematikan lagu di ponselnya. Waalaikumsalam, jawab Salsa sambil berjalan menuju pintu luar. Ibu bapak silakan masuk, katanya mempersilahkan kedua suami istri itu masuk ke dalam rumahnya. Silahkan duduk pak bu, katanya lagi. Terima kasih, ucap keduanya sambil duduk di sofa yang ada di ruangan tamu di rumah Salsa. Terima kasih bu, pak, sudah mampir ke rumah Salsa ini, kata Salsa sambil duduk di depan kedua tamunya. Subhanallah, cantiknya anak ini, gumam Pak Anton. Sebentar ya bu, pak, Salsa buatkan minuman dulu, ujarnya berlalu dari hadapan tamu yang menuju ke dapur. Dibalas anggukan oleh Bu Susi dan Pak Anton. Cantik ya ma anaknya? Iya pak, makanya mama suka, sopan lagi orangnya. Sambil menunggu Salsa, Susi melemparkan pandangannya ke sekitar ruangan tamu Salsa. Dia tersenyum melihat kesederhanaan rumah Salsa. Rapi bersih, asri lagi, katanya tersenyum. Dan matanya tertuju pada sebuah foto yang terpasang di dinding ruangan. Susi berdiri dan mendekati foto itu. Astagfirullahaladzim, Yanti Wijaya, katanya terkejut sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Melihat istrinya terkejut, Anton melihat istrinya mengambil foto yang ada di dinding ruangan itu. Ada apa mah? Kata suaminya. Susi membawa foto yang ada diambilnya dari dinding ruangan tamu Salsa, membawanya mendekat pada suaminya. Kenapa mama menangis? Kata suaminya pada istrinya. Namun Susi tidak menghiraukan teguran suaminya. Dia terus menangis tak henti-hentinya sampai Salsa datang membawa minuman dan kue buatannya. Ibu, kata Salsa sedikit kaget melihat Bu Susi menangis. Ada apa bu? Kenapa ibu menangis? Katanya lagi. Salsa meletakkan minuman dan kue di meja. Kemudian Salsa duduk sambil memandang Bu Susi yang masih menangis. Ini ibu dan bapakmu Salsa, kata Bu Susi sambil memperlihatkan bingkai foto yang ada di tangannya. Iya bu, kata Salsa. Susi makin menangis mendengar pengakuan Salsa. Maaf bu, Ibu Susi kenal dengan bunda ayah saya? Tanya Salsa. Susi hanya mengangguk sambil menghapus air matanya. Sedangkan Pak Anton hanya terdiam melihat istrinya menangis, karena Pak Anton tidak tahu siapa ibu dan bapak Salsa yang ada di dalam foto yang dipegang oleh istrinya. Bersama-sama, namun saat kelas 2 SMA, ibu pindah ke luar negeri karena mengikuti orang tua ibu yang pindah tugas ke sana. Dan mereka berdua terakhir ibu dengar menikah selepas lulus SMA. Bu Susi menarik napas berat dan memandang Salsa
Kemudian dia melanjutkan berbicara. Kami hilang kontak saat itu. Ibu tidak tahu lagi keberadaan mereka. Yang ibu tahu kalau mereka sudah menikah, kata teman-teman ibu. Lanjutnya lagi. Jadi ibu teman ayah dan bunda, kata Salsa lagi. Iya Salsa, bundamu adalah orang yang sangat baik. Dia sama sepertimu. Walaupun orangnya menyakitinya, dia tidak sedikit pun membalasnya, ujar Bu Susi menceritakan pada Salsa. Salsa hanya mendengarkan kisah tentang bunda dan ayahnya. Selama bertahun-tahun, kenapa mama gak mencari tahu dan dengan keluarganya? Tanya Pak Anton pada istrinya. Mama pernah ke tempat keluarganya, namun mereka mengatakan tidak tahu dengan keberadaan Yanti dan Wijaya. Atau mungkin juga mereka menutupinya tentang keberadaan mereka. Jawab Susi menerawang jauh mengingat dia mencari sahabatnya itu. Iya Bu, ayah dan bunda pernah bilang kalau Salsa masih punya paman dan tante, serta kakek dan nenek. Tapi sayangnya mereka tidak mengakui Salsa, cucu dan ponakan mereka. Karena Salsa lahir pernah ayah dan bunda membawa Salsa untuk diperkenalkan kepada mereka. Tapi ayah bunda malah diusir begitu saja. Lanjut Salsa berkisah pada Anton dan Bu Susi. Kamu jangan bersedih ya, masih ada kami. Lanjut Pak Anton tersenyum menguatkan Salsa. Salsa hanya menganggukkan kepalanya. Ibu tidak menyangka ternyata Yanti dan Wijaya itu adalah orang tua kamu. Dan ibu juga tidak menyangka kalau mereka meninggalkan ibu untuk selamanya. Padahal setelah pulang dari luar negeri, ibu berusaha mencari tahu di mana mereka. Lanjutnya lagi. Ternyata Allah mempertemukan ibu denganmu Salsa, kata Bu Susi lalu berdiri duduk di sebelah Salsa. Almarhum Yanti dan Wijaya pasti bangga mendapatkan anak soleha seperti kamu nak. Lanjut Susi sambil memeluk Salsa. Nak, bolehkah ibu bertanya padamu satu hal? Tanya apa Bu? Apakah kamu sudah punya pacar? Pacar? Kata Salsa kaget. Iya sayang, karena ibu mau menjalankan amanat almarhum Yanti dan Wijaya. Kedua orang tuamu, kata Susi sambil memandang Salsa. Mendengar perkataan istrinya, Pak Anton terkejut. Kenapa istrinya berbicara seperti itu? Pak Anton memandang istrinya penuh tanda tanya besar. Amanat apa Bu? Tanya Salsa pada Bu Susi. Jawab dulu, apakah kamu sudah punya pacar? Salsa nggak punya pacar Bu, Salsa nggak mau pacaran. Tapi Salsa mau pacaran setelah menikah, jadi halal segala-galanya, katanya. Intinya siapapun jodoh Salsa kelak, Salsa ingin bukan Salsa saja yang disayanginya, tapi harus juga menyayangi adik Salsa, karena hanya Nita yang Salsa punya Bu. Lanjutnya lagi. Bu Susi dan Pak Anton tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jadi amanat Bu dari almarhum ayah dan bunda? Tanya Salsa lagi. Kami sudah berjanji kalau kami punya anak pertama laki-laki ataupun perempuan, kami akan menjodohkannya. Itu janji kami sebelum ibu pindah ke luar negeri, kata Susi. Salsa langsung menoleh ke Bu Susi dan Pak Anton. Dijodohkan? Tanya Salsa. Iya nak, jawab Susi. Apakah kamu mau menjalankan amanat ayah dan bundamu nak? Tanyanya lagi pada Salsa. Salsa diam dan menundukkan kepalanya. Gimana sayang? Tanyanya lagi. Salsa mengangkat wajahnya dan menatap Bu Susi. Insya Allah dengan bismillah, Salsa akan menjalankan amanat almarhum ayah dan almarhum bunda. Tapi Salsa minta sama ibu dan bapak jangan terburu-buru dulu untuk menikah, karena Salsa akan menceritakan semua ini pada Nita. Karena takutnya Nita belum siap menerima kenyataan kalau kakaknya menikah secepat ini. Apalagi dia baru saja lepas dari kesedihan kehilangan ayah dan bunda Bu, ujarnya. Iya sayang, ibu akan menunggu kesiapanmu untuk bertemu dengan anak ibu nantinya, kata Susi. Terima kasih ibu bapak atas pengertiannya. Oh iya, silahkan diminum minumannya, kata Salsa mempersilahkan kedua suami istri itu. Iya sayang, terima kasih ya, kata Susi tersenyum penuh kemenangan. Tapi lain dengan Pak Anton, dia bingung dengan sikap istrinya. Ingin sekali dia menanyakan tentang perjodohan itu. Padahal dalam kata sepakat tidak ada kata amanat perjodohan yang ditunjukkan untuk Salsa. Pak Anton memandang istrinya, ingin meminta penjelasan dari semua ini.
Namun Bu Susi hanya melempar senyum manisnya buat suaminya. "Silakan Pak, dimakan kuenya, ini buatan Salsa sendiri," kata Salsa pada Pak Anton. Salsa melihat kebingungan di raut wajah Pak Anton. "Oh iya nak," kata Pak Anton menutupi keterkejutannya karena ditegur oleh Salsa. "Udahlah, biar nanti saja aku tanyakan pada istriku. Kenapa jadi jauh melenceng pembicaraannya?" gumamnya dalam hati sambil menyantap kue buatan Salsa. "Kuemu ini enak sayang," kata Bu Susi memecah keheningan di antara mereka. "Makasih Bu atas pujiannya," kata Salsa tersipu malu. "Iya nak, enak," sambung Pak Anton. "Oh iya, kamu berangkat jam berapa kerjanya?" tanya Pak Anton. "Jam 3 Pak," jawab Salsa. "Ya udah kalau gitu, ayo mah kita pulang. Kasihan nak Salsa kalau mau istirahat, biar dia bekerjanya lebih fresh lagi," lanjutnya sambil memandang istrinya. "Oh nggak apa-apa kok Pak, Ibu dan Bapak nggak usah buru-buru pulang, masih lama kok Salsa bekerjanya," ujarnya. "Bener nak, kata Bapak, karena kamu kan kerjanya kena shift malam, biar fresh kamu bisa istirahat juga kok sebelum berangkat," kata Bu Susi pada Salsa. "Ibu nggak mau kamu sakit kalau kurang istirahat," sambungnya sambil memegang dagu Salsa. Salsa hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ya udah Bapak dan Ibu pamit dulu ya nak, kapan-kapan ajak Nita ke rumah Bapak dan Ibu ya," kata Pak Anton pada Salsa. "Iya Pak, insya Allah," kata Salsa. Mereka berjalan beriringan menuju pintu keluar. Salsa meraih tangan kedua pasangan suami istri tersebut dan menciumnya, dan tak lupa mengucapkan salam. Kedua suami istri itu tersebut melajukan mobilnya menuju rumah mereka dan meninggalkan rumah Salsa. Salsa masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya. Dia berjalan ke sofa di mana dia duduk bersama Bu Susi dan Pak Anton. Dia meraih foto ayah dan bundanya. "Ayah, bunda, kenapa Salsa baru tahu sekarang kalau Salsa dijodohkan Salsa dengan anak mereka?" ucapnya sambil membelai foto kedua orang tuanya. Salsa menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan pelan. "Kenapa semasa kalian masih ada gak pernah sedikit pun menyinggung tentang perjodohan? Ayah bunda, kalau ini memang jalannya Salsa, insya Allah Salsa akan terima," katanya sambil menitikkan air matanya. "Ayah bunda, Salsa percaya kalau pilihan kalian adalah yang terbaik buat Salsa, yang akan membahagiakan Salsa kelak," lanjutnya lagi sambil memandangi foto kedua orang tuanya yang berada di tangannya. Salsa tersadar setelah mendengar suara adzan zuhur berkumandang. Dia buru-buru menyimpan foto kedua orang tuanya di tempat asal dinding di ruangan tamunya. Sebelum sholat, dia membersihkan ruangan tamu tersebut. Kemudian dia bergegas mandi dan mengerjakan sholat zuhur. Di dalam mobil, Pak Anton sudah tidak sabar untuk bertanya pada istrinya, karena dia jadi bingung ulas skenario istrinya. "Mah, kenapa tadi kamu bilang ada amanat dari kedua orang tua Salsa?" tanya suaminya. Istrinya malah tersenyum pada suaminya. "Ayolah mah, apa maksud dari semua ini?" tanyanya lagi. "Papa sayang, ini adalah kesempatan kita, biar Salsa tidak menolak kemauan kita untuk menjadikan menantu," jawab Susi tersenyum. "Bagus juga idenya mama, Papa suka," kata Anton lagi. Susi tersenyum penuh kemenangan dan menghayal kalau Salsa akan menjadi menantunya. "Tapi mah, bagaimana kalau Salsa tahu kalau mama sebenarnya berbohong, kalau tidak ada amanat apapun dari mereka?" ujar Anton pada istrinya. Bersambung, "Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa berkomentar sebanyak-banyaknya dan jangan lupa beri like di video kali ini ya. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya di malam hari. Bye-bye."